Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, sedemikian beruntungnya kita sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang beriman. Tentunya hidup yang cuma sebentar ini menjadi investasi kita untuk kelak dengan keimanan itu kita menjadi penghuni surga. Bahwasanya ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sekalipun ia adalah orang pilihan, utusan Allah, kekasih Allah. Toh demikian, sesuatu itu tidak diberikannya, tetapi itu langsung dari kasih sayang Allah dan kehendak Allah lah, maka hadiah itu diberikan, yaitu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian kita hadir di masjid yang mulia ini untuk duduk bersama melaksanakan ibadah Jumat, itu bukan karena kita dididik saja oleh orang tua, oleh lingkungan kita, oleh guru-guru kita, tetapi bahwa kesadaran kita untuk beribadah itu benar-benar sebagai sebuah hidayah yang menjadi anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejarah telah membuktikan kapasitasnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, Nuh alaihi salam tidak mampu memberikan petunjuk kebaikan kepada istrinya. Begitupun juga Nabi Lut alaihi wassalam. Seorang istri yang sangat solehah, Asyah binti Muzahim misalnya, yang ia juga dijamin sebagai calon penghuni surga, tidak mampu memberikan hidayah kepada suaminya Fir'aun. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya besan. Dua putri beliau dapat dua putra. Tokoh yang satu ini yaitu Abi Lahab. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada Abi Lahab, sang besan itu sendiri yang juga sekaligus saudaranya. Sampai-sampai Abi Lahab pun mendapat laknat dari Allah, padahal ia orang dekat ketika itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan menyombongkan diri. Ojo dumeh. Kalau toh kemudian kita misalnya jidatnya hitam, kopiah putih, bergamis, bersorban, tiap hari ke masjid, jaminan hidayah melekat selama sampai akhirat? Tidak ada jaminan. Sebaliknya juga demikian. Bukanlah kemudian orang itu otomatis menjadi ahli neraka kalau kemudian sebagian besar hidupnya untuk maksiat, jauh dari nilai-nilai ibadah, uraan kata orang bilang. Bisa jadi menjelang akhir hayatnya ia diberi hidayah oleh Allah menjadi husnul khatimah.
lakukan di dalam kita memperoleh hidayah adalah doa. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nempel, melekat di dalam diri kita itu hidayah. Hingga kemudian permohonan itu, doa untuk mendapatkan hidayah itu diselipkan oleh Allah di dalam suratul Fatihah yang kemudian disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena di salah satu ayatnya itu ada redaksi yang membimbing kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah, petunjuk supaya kami selalu berada di jalan yang lurus. Bahkan supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak menjadi ragu. Allah menjelaskan apa itu yang dimaksud siratal mustaqim. Allah menjelaskan langsung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang dilalui, dilewati oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Bukanlah jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dimurkai oleh Allah dan juga mereka-mereka yang sesat. Ini jelas. Kalau kita percaya dan kemudian bertanya, apa yang dimaksud siratal mustaqim? Jalan yang ditempuh oleh para nabi untuk mendapatkan hidayah, bimbingan untuk senantiasa istiqomah di dalam jalannya para nabi itu. Kita diberi ruang untuk berdoa, maka Fatihah kita baca setiap rakaatnya. Kecuali kalau kita adalah seorang makmum. Lalu ada pertanyaan menarik. Apa sih yang menyebabkan hidayah itu lepas dari hati kita? Kasare omong, apa yang menyebabkan kita itu tersesat? Apa yang menyebabkan awake dhewe kesasar? Jalan menjadi gelap. Bukan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita dikeluarkan dari kegelapan menuju terang, tapi justru dibalik, yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Kita bergerak justru dari terang menjadi gelap. Asalnya apik kok malah rusak. Apa sebabnya? Pertanyaan terjawab, ada 3 perkara yang membuat kita itu terbalik. Bukan dari gelap menuju terang, tapi dari terang menjadi gelap. Bukan dari jelek menjadi baik, tapi jadi baik justru menjadi jelek. Kenapa kita menjadi seperti itu? Kenapa hidayah lepas? Jawabannya ada 3 perkara. Pertama adalah gila harta. Kemaruk karo bondo. Bondo disembah, bondo digul-gulne, bondo dikai banggaan, seakan-akan itu adalah tujuan hidup. Maka orang yang tercabut hidayah oleh karena gila harta, sejarah menghadirkan tokoh namanya Qarun. Qarun itu orang dekatnya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu sahabat karibnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan terhitung sekretaris pribadinya. Tetapi kenapa kemudian ia tersesat? Kemudian ia jauh dari jalan kebenaran, dikarenakan ia kemaruk bondo. Yang kedua adalah Haman. Apa itu? Kemaruk pangkat, gila pangkat. Haman itu adalah contoh kasus pribadi yang gila jabatan. Dia juga bukan orang lain dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi dikarenakan silo oleh jabatan, ia kemudian memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan berpihak kepada Fir'aun. Maka mereka yang gila jabatan itu tokohnya adalah Haman, yang oleh Allah dikarenakan dia gila jabatan itu dicabutlah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa?
Gila hormat, ta'azzus. Orang yang gila hormat itu juga bisa dicabut hidayah dari hatinya. Siapa itu? Juga bukan orang lain daripada kehidupan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bal'am bin Ba'urah. Dia seorang ulama, bahkan derajatnya konon ia disebut wali. Alim, ahli ibadah. Hanya satu kelemahan dari Bal'am, yang ahli ibadah, yang jidatnya hitam, yang jenggotnya panjang, yang selalu pakai gamis, yang selalu ada di dalam masjid. Tetapi ia kemudian dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gila hormat. Apa itu gila hormat? Dia merasa Musa lebih tinggi dari kedudukannya sebagai seorang ulama, maka dia menjadi iri dengki kepada Nabi Musa hingga Bal'am berpihak kepada Fir'aun. Hati-hati kalau dalam hati ini muncul gila harta, gila pangkat, gila hormat. Karena tiga kegilaan itu bisa menjadikan kita gila sungguhan dikarenakan dicabut oleh Allah hidayah dari dalam hati kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'minil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.